Shalom, selamat pagi adik-adik Elohim Kids. Selamat pagi Papa Mama. Sebelum kita memulai ibadah online, kita perhatikan panduan berikut ini ya. Dimohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik harus sungguh-sungguh karena Tuhan hadir dimanapun termasuk di rumah adik-adik. Adik-adik harus bersiap-siap dengan baik supaya dapat mengikuti ibadah dengan baik. Adik-adik diharapkan dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan selama mengikuti ibadah. Dan yang terpenting juga, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk menyembah Tuhan Yesus. Selamat beribadah adik-adik Elohim Kids. Tuhan Yesus memberkati. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan
Halo adik-adik Elohim Kids, selamat pagi semuanya. Shalom adik-adik semuanya, gimana kabarnya adik-adik? Semoga sehat semua ya. Amin. Dan yang penting juga Kak, adik-adik pagi hari ini sudah siap dan semangat untuk beribadah. Kita semua harus semangat untuk memuji Tuhan Kak. Nah adik-adik yang di rumah, sudah pada mandi belum? Sudah pada semangat untuk beribadah? Oke adik-adik, aku punya yel-yel nih Kak buat semangatin adik-adik dan kakak-kakak semua juga di sini. Nah, adik-adik yang di rumah bisa ikutin kakak-kakak yang di depan ya. Jadi, waktu Kak Iren bilang, "Apa kabar?" Adik-adik jawabnya, "Aku luar biasa, kamu luar biasa, kita semua luar biasa." Sambil loncat ya adik-adik. Oke, kita coba ya. Apa kabar? Aku luar biasa, kamu luar biasa, kita semua luar biasa. Oke, sekali lagi yang semangat. Oke adik-adik, apa kabar? Aku luar biasa, kamu luar biasa, kita semua luar biasa. Yes, amin. Nah, kita semuanya luar biasa. Oke, sebelum kita beribadah, yuk kita akan berdoa bersama-sama. Nah, di sini udah ada Kak Meme yang mau memimpin kita dalam doa. Selamat pagi adik-adik semua. Nggak terasa ya, kita sudah jumpa lagi di hari Minggu di ibadah Sunday Funday. Nah, sebelum kita mulai ibadah Sunday Funday, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu ya Tuhan selama 1 minggu ini ya Bapa. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kalau kami sebentar akan memuji menyembah Engkau, biarlah ya Tuhan, nama-Mu disukakan ya Tuhan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan ibadah Sunday Funday, berkati setiap kami, biarlah dari hati kami keluar pujian penyembahan hanya untuk Engkau ya Bapa. Terima kasih, dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat beribadah adik-adik sekolah minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Meme, Tuhan memberkati. Nah, yuk sekarang kita mau mulai Sunday Funday kita. Every day, sing and shout for Jesus. Kak Daud, kenapa itu tangannya kok terluka? Emang Kak Daud habis ngapain? Iya Kak, ini aku kemarin baru jatuh. Loh, kok bisa Kak Daud? Gimana ceritanya? Iya Kak, jadi gini. Tapi sebenarnya aku malu sih Kak mau cerita. Kan beberapa hari ini kan hujan Kak.
Terus aku tuh pengennya mainnya hujan-hujanan gitu. Nah tapi sama mama itu aku nggak boleh, kata mama nanti aku sakit gitu kan. Nah tahu nggak kak apa yang aku lakukan? Biasa kan, aku kan anak-anaknya agak bandel gitu kan. Aku itu lompat dari jendela kak, lewat belakang rumahku gitu. Nah pas aku lompat kak, karena aku mendaratnya nggak berhati-hati, gubrak, aku nabrak pot bunga di belakang rumah dan pecah kak akhirnya. Terus waktu itu Kak Daud ketahuan gak sama mamanya Kak Daud? Ya iyalah kak ya, kan kenceng ya suaranya. Nah aku tuh takut kak kalau melanggar perintah mama gitu. Takutku double kak, soalnya aku udah mecahin pot bunga juga. Aku tuh berpikir kak, kalau mama pasti akan memarahiku gitu kak. Nah aku takut banget waktu itu. Tapi ternyata mama itu nggak marahi aku kak, malah menolong aku dan memeriksa tubuhku yang luka dan kemudian mengobati aku kak. Walaupun aku nggak dimarahi mama, tapi aku sendiri nyesel kak. Aku tahu bahwa mamaku mengasihi aku, tapi aku sering gak dengar-dengaran gitu kak. Betul Kak Daud, orang tua kita seringkali memberikan aturan buat kita sebenarnya bukan untuk keburukan kita, tetapi pasti buat kebaikan diri kita. Dan walaupun seringkali kita salah, tetapi orang tua kita masih mengasihi dan menolong kita. Itulah hati yang berbelas kasihan. Iya betul Kak Yasi. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang belas kasihan Tuhan. Kalau orang tua kita di dunia ini saja penuh dengan belas kasihan, terlebih Bapa kita yang di surga. Tentunya, Bapa kita yang di surga memiliki belas kasihan bagi seluruh umat manusia. Minggu lalu kita sudah belajar dari tokoh Yunus yang dididik oleh Tuhan supaya Yunus menjadi hamba Tuhan yang taat kepada Allah. Nah, hari ini kita akan belajar dari kota Niniwe, kota di mana Yunus melayani dan kota yang diberikan belas kasihan oleh Tuhan. Kota Niniwe adalah kota kuno di tepi kiri sungai Tigris dari kota Mosul modern. Niniwe sendiri digambarkan oleh pelukis kitab sebagai kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Yunus memerlukan waktu sehari perjalanan untuk masuk ke pusat kota itu. Tetapi Niniwe sebenarnya adalah kota yang jahat. Karena itulah Yunus membencinya dan menolak untuk diutus oleh Tuhan ke kota itu. Yunus juga protes terhadap kasih dan kebaikan Allah bagi bangsa Niniwe. Tetapi setelah Tuhan mendidiknya, Yunus akhirnya taat dan mau untuk mengikuti perintah Tuhan. Nah, adik-adik, kisah ini akan kakak-kakak lanjutkan, tapi kita akan bersama-sama memuji Tuhan terlebih dahulu. Yuk adik-adik, semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, Tuhan Allah di tengah kita. Dia sangkan dan kirakan dengan surga.
Penduduk kota Niniwe terkenal jahat, banyak melakukan berbagai hal buruk sehingga Tuhan menjadi marah dan mengutus Yunus untuk menegur mereka. Inilah bentuk belas kasihan Tuhan untuk memberikan kesempatan bagi kota Niniwe untuk mau bertobat. Kota Niniwe adalah kota yang luas sekali. Setelah sampai di kota itu, Yunus terus berjalan ke tengah kota, kira-kira 1 hari perjalanan. Di tengah kota, mulailah Yunus berseru supaya orang-orang di kota itu bertobat. Apa yang Yunus katakan? Dengar, Yunus berkata, 40 hari lagi, maka kota Niniwe akan ditunggang balikan. Ya, melalui Nabi Yunus, Tuhan berfirman bahwa Tuhan akan menghukum mereka jika mereka tidak bertobat. Dan ajaibnya, bangsa Niniwe yang terkenal jahat itu tersentuh hati mereka. Dan mereka akhirnya mau mendengarkan perkataan Nabi Yunus. Penduduk di Niniwe bertobat. Orang-orang di kota itu, anak-anak dan dewasa pun berpuasa sebagai tanda mereka menyesal karena sudah berbuat jahat. Bahkan, raja di kota itu pun mengenakan kain kabung. Kain kabung adalah kain yang biasa dipakai ketika mereka bersedih dan menyesal. Ya, saat itu raja bersedih dan menyesal karena sadar bahwa mereka sudah berbuat jahat di hadapan Allah. Raja pun memerintahkan semua orang bahkan hewan harus berpuasa. Lalu semua orang di kota itu pun berpuasa. Bahkan hewan ternak pun ikut disuruh puasa oleh pemiliknya. Raja berpikir, jika Tuhan melihat kita bertobat, maka tentu Tuhan akan mengampuni dan memberi kesempatan untuk berbuat baik. Itulah yang terjadi. Semua orang di kota itu bertobat, maka berhenti berbuat jahat lalu melakukan hal-hal baik. Mereka sadar bahwa selama ini mereka sudah berbuat dosa. Mereka sudah bersalah kepada Tuhan. Bangsa Niniwe memohon ampun kepada Tuhan. Apakah bangsa Niniwe tetap menerima hukuman Tuhan? Ternyata tidak. Saat Tuhan melihat mereka menyesali kesalahan mereka, Tuhan yang penuh kasih sayang mengampuni kesalahan mereka. Mereka tidak mendapatkan hukuman. Setelah itu, bangsa Niniwe pun menjadi umat yang benar-benar mau menurut pada firman Tuhan. Yang tak pernah didengar
kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa. Dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe, demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya
manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan Ia pun tidak jadi melakukannya. Tuhan sayang kepada kota Niniwe dan memberi belas kasihan-Nya. Kota itu pun menjadi penuh dengan suasana yang baik, damai, dan menyenangkan. Adik-adik, Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Dia sayang kepada semua orang, termasuk kepada orang-orang jahat. Tetapi Tuhan tentu ingin agar orang-orang jahat bertobat, berhenti berbuat jahat. Karenanya Tuhan memberi kesempatan. Begitu pula dengan kita. Tuhan pun sayang kepada kita, memberi belas kasihan-Nya. Sekalipun terkadang kita nakal, terkadang kita berbuat salah, bahkan jahat, Tuhan memberikan kesempatan supaya kita bertobat dan berhenti berbuat jahat. Ada banyak hal yang pernah kita lakukan, membuat teman menangis, mengambil barang orang lain, memukul adik, melanggar peraturan dari mama dan papa, mungkin membuat kita puas dan senang. Tetapi perbuatan itu tidak baik, dapat merusak hidup kita. Kalau kita sudah berbuat salah, apa yang harus kita lakukan? Minta maaf dan mohon ampunan Tuhan. Tuhan pasti akan mengampuni adik-adik semuanya. Pasti mama dan papa juga memaafkan kesalahan adik-adik. Karena Tuhan mengasihi kita, sama seperti mama dan papa juga mengasihi adik-adik semuanya. Seperti penduduk kota Niniwe yang menyesali dosanya. Penyesalan menunjuk pada kemurahan kasih Tuhan jauh lebih besar daripada segala kejahatan manusia. Ketika mereka mau bertobat, Tuhan setia untuk memberikan kesempatan yang baru. Tuhan ingin kita menjadi anak Tuhan yang baik, yang mau bertobat dan menjadi anak yang berbuat baik. Ayo adik-adik, kita katakan secara bersama-sama, kita pasti bisa. Kasih itu memulihkan dan mengampuni. Dengan demikian, kita semua juga diajarkan Tuhan untuk melakukan hal yang sama seperti yang Tuhan lakukan, yaitu memberikan maaf dan mengampuni mereka yang bersalah dan menyesali kesalahannya. Terlebih di bulan ini kita memasuki bulan Natal. Tentunya menjadi kesenangan bagi kita semuanya karena kita akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Namun inti dari Natal adalah tentang kasih, yaitu kasih dari Allah bagi orang-orang berdosa supaya mereka menerima kasih Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, kita juga mau berdoa bersama-sama agar semakin banyak orang di sekitar kita, keluarga kita yang belum mengenal Tuhan Yesus, mereka boleh dijamah oleh kasih Tuhan yang memberikan pengampunan atas dosa umat manusia.
sekarang waktunya ingat-ingat ting. Yang pertama, melalui kisah pertobatan Niniwe ini, kita bisa belajar mengenal belas kasih Allah yang tidak mengenal batas. Yang kedua, Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Dia sayang kepada semua orang, termasuk kepada orang-orang jahat. Tuhan memberikan kesempatan untuk semua orang bertobat dan kembali kepadanya. Dan yang ketiga, Tuhan mau kita memiliki kualitas kasih yang sama kepada sesama kita. Hati yang mau mengampuni dan mengasihi bahkan kepada orang-orang yang berdosa. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita untuk ayat hafalan ya. Ayat hafalan minggu ini ada di Ibrani 8 ayat 12. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Oke adik-adik, jangan lupa dihafalkan ya ayat hafalannya. Kalau gitu sekarang waktunya kita untuk beraktivitas. Yuk langsung aja kita lihat video aktivitas minggu ini. Selamat pagi adik-adik Elohim Kids, ketemu lagi nih di aktivitas Sunday Funday. Minggu ini kita mau bikin aktivitas sesuai dengan tema Sunday Funday hari ini, yaitu Tuhan berbelas kasih. Alat dan bahan yang perlu adik-adik siapin ada kertas lipat dan ada pewarna. Terserah adik-adik mau pakai pewarna apa, di sini kakak pakai spidol. Oke, kita cuma butuh 2 bahan ini aja. Udah siap? Kalau udah siap, kita mau ambil 1 lembar kertas lipatnya, terserah adik-adik mau ambil warna apa. Di sini kakak ambil warna merah muda. Terus kertas lipatnya mau kita lipat jadi 2 bagian, ke arah panjangnya dan ke arah lebarnya adik-adik, seperti yang kakak contohin ini. Kemudian setelah kita lipat ke bagian panjang dan lebarnya, langkah selanjutnya adalah kita mau buka kertasnya. Terus di satu sisinya kita mau lipat ke arah tengah. Kita lipat ke arah tengahnya seperti ini adik-adik. Kemudian kalau sudah, kita mau balik dan kita mau lipat segitiga. Nah, seperti yang kakak contohin ini ya adik-adik. Kita lipat bagian sisi kiri dan sisi kanannya. Kalau sudah selesai, kita lipat seperti ini. Kemudian kita mau balik lagi dan bagian sisi kiri dan sisi kanannya kita mau lipat ke arah tengah. Kita mau lipat bagian yang atas ke arah bawah. Jadi yang segitiga atas itu kita mau lipat ke arah bawah sebagai garis bantu aja adik-adik. Kemudian kita mau buka, kita mau arahkan kertasnya itu ke bagian atas. Caranya seperti yang kakak contohin ini ya adik-adik. Nah, oke, kalau udah kita lipat ke bagian atas, langkah selanjutnya adalah kita mau lipat menjadi yang bagian bawah tadi itu, kita mau lipat ke arah tengahnya adik-adik. Oke, kalau sudah, kita mau lipat seperti yang kakak contohkan ini. Nah, kita buka kayak gitu, kemudian kita lipat dan jadinya kayak bentuk perahu. Nah, kalau udah bentuknya udah kayak bentuk perahu seperti ini, maka selanjutnya adalah kita mau lipat kecil-kecil, kayak kita mau bikin kipas. Jadi kita lipat kecil-kecil dengan arah yang bolak-balik. Oke, seperti ini kira-kira adik-adik hasilnya. Dan kalau sudah selesai, kita mau lipat di bagian kotak putih yang atas itu. Kita mau lipat ke arah tengah seperti ini, kemudian sisinya kita lipat lagi. Nah, jadinya bentuk segitiga kayak gini. Kemudian ujung yang runcing itu kita mau lipat ke arah bawah. Oke, nah sisi yang lainnya juga mau kita lipat sama seperti tadi.
Oke adik-adik, udah jadi deh aktivitas kita di minggu ini. Jadi bentuknya seperti bentuk hati yang ada sayapnya adik-adik. Nah, oke, kalau udah jadi kayak seperti ini, kita mau tinggal dulu, kita taruh dulu, kemudian kita mau ambil satu kertas lipat lagi dengan warna yang lain. Bebas adik-adik mau ambil warna apa, dan kita mau tuliskan pesan firman Tuhan dan komitmen kita di pagi hari ini. Di sini kakak tuliskan bahwa aku mau berbelas kasih seperti Yesus mengasihiku. Oke, jadi adik bisa tulisnya, bisa menuliskannya menggunakan spidol warna-warni ataupun menggunakan pensil warna ataupun krayon. Dan adik-adik bisa menghias tulisan itu seindah mungkin, sekreatif mungkin adik-adik. Setelah kita tulis, kemudian kita mau potong kertasnya dan kita mau tempelkan kertasnya di bagian bawah dari hatinya. Jadi bisa menempelkannya menggunakan lem ataupun isolasi. Dan ini dia hasil aktivitas kita minggu ini. Gampang kan aktivitas minggu ini? Adik-adik bisa tempel aktivitasnya di pintu, di dinding, ataupun adik-adik selipkan di buku bacaan adik-adik. Sampai jumpa di aktivitas minggu depan ya adik-adik. Semoga aktivitas ini bisa jadi berkat buat kita semua. Sampai jumpa di aktivitas Sunday Funday minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, gimana? Aktivitasnya seru kan? Kalau gitu, nanti kalau sudah ibadahnya selesai, adik-adik segera ambil peralatannya dan dikerjakan ya. Oke adik-adik, sekarang waktunya pengumuman. Yang pertama, jangan lupa tetap setia untuk menghafalkan ayat hafalan. Kemudian jangan lupa untuk mendengarkan renungan setiap hari yang linknya sudah dibagikan oleh Bapak dan Ibu Guru sekolah minggu kalian masing-masing. Jangan lupa minggu depan kita ada ibadah sekolah minggu onsite di Gedung Gereja GPDI Elohim Batu jam 8 pagi. Jangan lupa untuk tetap mengikuti protokol kesehatan ya, pakai masker, cuci tangan, serta jaga jarak. Selanjutnya, buat adik-adik yang masih mengikuti ibadah online, Sunday Funday akan tetap hadir menemani adik-adik semuanya jam 10 pagi di channel YouTube Elohim Ministry. Dan pengumuman yang terakhir untuk Papa Mama, jangan lupa untuk datang ibadah onsite hari Minggu jam 6 pagi di Gedung Gereja GPDI Elohim Batu. Oke adik-adik, kita akan tutup Sunday Funday kita dengan berdoa bersama-sama. Mari adik-adik kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat di pagi hari ini ya Bapak, karena Kau telah mengingatkan kami lewat Sunday Funday di hari ini. Kami belajar Tuhan daripadamu untuk kami punya belas kasihan Tuhan terhadap orang-orang lain. Seperti Engkau sudah berbelas kasih Tuhan pada setiap kami juga mau punya hati seperti hati-Mu Tuhan yang mengasihi mereka tanpa melihat siapa orangnya, tanpa melihat bagaimana keadaan mereka. Tapi kami mau mengasihi mereka setulus Engkau mengasihi kami ya Bapak. Ajari setiap kami dan ingatkan setiap kami ketika kami mulai tidak punya belas kasih Tuhan terhadap orang-orang sekitar kami. Terima kasih ya Bapak, dan di pagi hari ini kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, karena Engkau Tuhan yang akan terus memberkati setiap kami dan menyertai kami ya Bapak. Berkati orang tua kami Tuhan dimanapun mereka berada dan apapun yang mereka kerjakan Tuhan, karena Engkau yang akan menyertai dan memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan sepanjang hari ini dan hidup kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan di Sunday Funday. Every day, sing and shout for Jesus. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.